Pada saat yang sama, Ye Fenghua duduk bersila di luar gerbang batu perunggu, sementara Yan Taiyi dan yang lainnya sedang menunggu di luar. Hari-hari ini, mereka selalu menantikan apa yang bisa terjadi pada gerbang batu perunggu, dan mereka juga berharap seorang pemuda dengan senyum di wajahnya akan keluar darinya. Namun, semua orang tahu betapa pesimisnya rasio fantasi terhadap kenyataan dan kekecewaan. Pada hari-hari ketika Qin Yichen memasuki alam rahasia, Sekte Abadi Tenma telah mengendalikan pesan identitasnya. Namun demikian, sekte tingkat tinggi mengetahuinya. Di antara mereka, seperti Yan Taiyi, mereka mendukung Qin Yichen, dan mereka juga memiliki sikap netral dan hanya menerima keputusan guru leluhur. Namun, di level tinggi, ada juga banyak seruan bahwa Ken akan membiarkan orang luar masuk, tapi hanya untuk membujuk anak itu saja. Pada saat ini, gerbang batu perunggu perlahan terbuka. Ye Fenghua langsung membuka matanya, dan di bawah tatapan banyak pembangkit tenaga listrik, dia melihat bahwa orang yang keluar sebenarnya adalah Sang Wanyi. Melihat Qianying ini, Ye Fenghua tidak bisa tidak kecewa. Keponakan bela diri, apa kabar? Yi Chen, kenapa kamu keluar duluan? Sang Guanling bernapas dalam-dalam, wajah cantik itu mengangkat kegembiraan, melapor ke paman bela diri. Master Pil Yi Chen telah memasuki ujian master leluhur. Begitu komentar ini keluar, seluruh wajah Ye Fenghua tidak bisa membantu meningkatkan ekstasi. Untuk sesaat, di luar gerbang batu perunggu, sorakan terdengar. Bagus sekali, kataku, bakat bawaan Yi Chen tidak tertandingi, dan dia akan menjadi master dari master leluhur. Kakak Qin luar biasa. Akhirnya, Lord Ancestor Master telah menunjukkan kekuatannya. Kakak Qin, ayolah. Biarkan Tuan Leluhur Guru memeriksa. Ujian ini juga pasti sulit bagi Anda, bukan? Namun, Luo Heng, yang berada di sebelahnya, menarik diri dari sudut mulutnya dan menyeringai. Apakah layak untuk menunjukkan bahwa Anster Master itu saja? Bagaimana Anda berfantasi bahwa Anda dapat lulus ujian? Luo Heng tidak dapat dijelaskan, karena, ketika dia adalah Master Pil alam manusia, tampaknya Master Leluhur Guru terlalu malas untuk menguji. Setelah Ye Fenghua sangat gembira, dia buru-buru bertanya, Martial Nepheu, katakan padaku, apakah kamu pernah melihat tesnya? Anda tahu, setelah warisan selama beberapa generasi terakhir, Sekte Tencent Immortal tingkat tinggi telah menyimpulkan beberapa pengalaman dengan ujian Master Leluhur. Ye Fenghua ingin menggunakan ini untuk menyimpulkan kemajuan sebanyak mungkin. Dan Sang Guanling mendengar ini, dan bahkan jika bibi bela diri Ye tidak bertanya, dia juga ingin tahu, apa ujiannya, dan mengapa itu begitu menakutkan. Memikirkan hal ini, Sang Guan berkata dengan bibir, melaporkan kembali ke paman bela diri, Master Pil Yi Chen. Ditarik ke tirai tipis, Ye Fenghua mengangguk ringan, yang mirip dengan pengalaman kebanyakan eksekutif senior yang hadir. Di tirai tipis itu, bisakah kamu melihat? Lihat itu, namun, ketika sampai pada hal ini, ada ketakutan yang tak terpadamkan di antara wajah cantik Sang Guanling, tirai tipis penuh kegelapan, dan tidak ada habisnya. Martial Paman, apa ujiannya? Ye Fenghua mendengar ini, tetapi mau tidak mau mengangkat alisnya dan merenung lalu berkata, semuanya gelap. Apakah tidak ada yang lain? Melihat Sang Guanyan menggelengkan kepalanya, wajah cantiknya hilang cahayanya. Ye Fenghua mau tidak mau terlihat terkejut dan menatap Yan Taiyi dan yang lainnya. Kalian sesama magang, apakah Anda pernah mengalami atau mendengar tes semacam itu? Yan Taiyi juga mengerutkan kening. Semuanya gelap, tidak? Ya, Tuan Leluhur Tuan selalu keras, tapi saya belum pernah mendengar ujian seperti itu. Luo Heng dan yang lainnya juga sedikit curiga. Menatap pejabat itu, keponakan bela diri. Apakah Anda melihat hal lain di tirai tipis itu? Apakah mungkin Anda memiliki pandangan sekilas? Sang Wanyi ingin mengingat. Tetapi ketika dia berpikir tentang ketakutan seperti jurang tak berujung, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ye Fenghua melihat ini dan buru-buru menenangkan. Keponakan bela diri, jangan memikirkannya lagi. Apapun ujiannya, Anda membutuhkan Yi Chen untuk menghadapinya sendirian. Tidak peduli seberapa khawatirnya Anda, itu tidak membantunya. Bagaimanapun, melihat pupil Sang Guanyu yang gemetar, alis pedang Ye Fenghua bahkan lebih kencang, dan dia saling memandang dengan nyantai. Yang tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan mendesah, wajahnya penuh kekhawatiran. Meskipun mereka belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka dapat menakut-nakuti Sang Guanyu seperti ini. Ujian guru leluhur sangat sulit, tetapi mungkin tidak membuat generasi muda takut. Tes ini lebih sulit dari yang saya harapkan. Suasana hati Ye Fenghua suram. Dia sangat jelas. Informasi yang diketahui kakak senior Sang Guan tentang ujian guru leluhur pasti akan memberitahunya. Tetapi saat ini dia tidak tahu apa-apa. Ekspresi Yan Taiyi dan yang lainnya juga menjadi bermartabat dan khawatir. Banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir bukanlah orang bodoh, dan mereka tidak akan pernah berpikir bahwa ujian yang dihadapi oleh Qin Yi Chen dapat membuat basis Sang yang berada di atas basis kultivasi merasa. Ketakutan hanyalah kebetulan atau kecelakaan.
Bahkan semua orang berspekulasi bahwa alasan mengapa tes ini lebih menakutkan daripada yang mereka dengar adalah karena peluang atau keadilan yang dicari Qin Yichen terlalu besar. Ketika Luo Hong melihat ini, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Bukan karena dia tidak bersimpati dengan Qin Yichen, tetapi faktanya tepat di depannya. Anda tahu, seperti Yan Taiyi dan dia, bahkan jika mereka diuji, mereka tidak dapat memuaskan guru leluhur. Bahkan Wei Tianfeng, yang merupakan wakil penguasa istana, agak kurang, dan ini hanya ujian biasa. Menurut Sang Guanzheng, tes-tes itu kemungkinan besar guru leluhur tahu seberapa banyak masalah yang dibawa anak itu ke sekte abadi-abadi mereka, jadi tesnya akan lebih sulit. Jadi, selama Lord Ancestor Master tidak mau, maka Qin Yichen, toh tidak mau diakui. Memikirkan hal ini, Luo Hong sedikit menghela nafas, tetapi santai, saat bocah itu keluar, dia akan mengirimnya kemana harus pergi. Kesempatan, yang telah kami berikan, dapat dianggap baik. Matahari dan bulan bergantian, hari demi hari. Qin Yichen masih jatuh dalam kegelapan tak berujung, dan di depannya, jalan gambar putus asa tidak terputus. Namun, setiap gambar seharusnya membuat orang merasa malu, tetapi Qin Yichen tidak tahu berapa lama setelah jatuh, dan melihat jalur darah yang mengalir ke sungai di depannya, tetapi tiba-tiba membuatnya merasakan detak jantungnya. Mata bintang redup, seperti semburan bunga api, naik lagi dan lagi. Li Yang dan yang lainnya menatap dengan kesal, tetap saja Li Muchen yang tertawa dan tertawa. Beberapa hari kemudian, Qin Yichen menatap matanya, tetapi hanya berkata dengan ringan, "Tenang, di masa depan, saya akan menggunakan Jiang Hao Qiong dan tulang anjing tua Anda untuk membuat batu nisan mereka." Namun, ucapan ini hanya membuat Ni Yuntian dan yang lainnya mengertakkan gigi. Kamu harus memikirkan kemana kamu akan pergi dulu. Li Muchen juga berkata dengan mencibir, "Nak, kamu bisa hidup, sudah diberkati dan balas dendam? Melawan lebih dari 20 Golden Immortal dalam satu orang. Apakah menurut Anda dapat mencapai yang Anda punya kesempatan untuk menyentuh realem?